Ya, dan kita akan melanjutkan. Kita sudah membaca ya ketika Boas sengaja menyuruh pekerja-pekerjanya untuk sengaja menjatuhkan benih-benih gandum agar Rut dapat memungutnya. Dan ketika Rut memungutnya, dia membawa pulang ya, dan hasilnya itu dibuat makan dia berdua dengan Naomi ya, mertuanya. Dan Naomi berkata, "Siapa yang sudah menolongmu itu?" Dia berkata, "Itu Boas." Naomi berkata, "Boas itu adalah kerabat dari suamiku, dan memang dialah harusnya menjadi orang yang menebus kita ini sebagai janda-janda ya." Dan kita melihat di sini ya, walaupun Ruth ya mungkin tidak menyadari ya akan pimpinan Tuhan ya, tetapi luar biasa kita melihat Allah menyertai langkah-langkah Ruth ini ya. Dan sehingga Tuhan yang menuntun dia untuk pergi memungut, dan kebetulan ya dia berhenti di ladang milik Boas yang itu adalah ya seorang kerabat dekat dari suaminya Naomi. Dan ini jelas bukanlah suatu kebetulan ya, ketika kita melihat bahwa ya Tuhan itu turut bekerja, seolah-olah segala sesuatu itu hanya sesuatu yang kebetulan. Tetapi ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak ada yang kebetulan di dalam Yesus. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, ingat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh berserah dan bersarap kepada Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan, bahkan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita dengan cara-cara yang mungkin tidak kita sadari atau bahkan kita tidak tahu. Ya, kita boleh mungkin berkata ya, apa yang kita alami itu adalah hal-hal yang wajar dan biasa, namun percayalah bahwa semua peristiwa tidak akan terjadi ya kalau bukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita harus percaya bahwa Allah sedang mengarahkan hidup kita ya untuk mencapai tujuan dan maksud-maksudnya di dalam kehidupan kita. Demikian apa yang Ruth alami, bukan kebetulan dia berjalan berhenti di ladangnya Boas dan Tuhan mempertemukan dia dengan Boas. Kita lanjutkan sekarang ya, Ruth pasal yang ketiga. Judul perikopnya Ruth dan Boas di tempat pengirikan. Ayat yang pertama, Ruth pasal 3. Ruth dan Boas di tempat pengirikan. Ayat yang pertama, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari ya tempat perlindungan bagimu supaya engkau ya berbahagia?" Jadi Naomi memikirkan kebahagiaannya Ruth ya. Tiba-tiba muncul sebuah gagasan di benak Naomi. Ya, ayat yang kedua dikatakan, "Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak dari dia ya, sanaknya dari Naomi, dari keluarganya, suaminya. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ya, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat ya, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Ya, jadi kita melihat di sini ya, Naomi ya punya satu ide ya. Dikatakan di sana ya, dia menyuruh Ruth untuk ya pergi. Ya, sebagai janda, Ruth dan Naomi ini hanya bisa menantikan masa-masa ya sulit itu dalam hidup mereka berlalu. Ya, tentu tidak enak bahkan mereka menunggu ya kapan kira-kira nasib mereka berubah. Itulah yang ada dalam benak Naomi ya, sebagai seorang mertua yang menanti tentang bagaimana ya ada pembaharuan hidup. Ya, dan ketika Naomi mendengar kabar tentang Boas ya, harapannya untuk masa depan Ruth itu mulai ya muncul. Dia berpikir untuk Ruth ini boleh mengalami nasib yang baru. Ya, dan ada sesuatu yang mendorong Naomi ya memikirkan Ruth ya untuk melihat apakah Boas itu mau menerima tanggung jawab untuk menjadi penebus bagi keluarga mereka. Ya, dan
seorang penebus bagi keluarga itu adalah kerabat yang secara sukarela mau menerima tanggung jawab atas keluarga yang sudah tidak punya sanak lagi, dengan catatan seperti Naomi dan Ruth itu kan mereka sudah tidak punya suami, apalagi itu keluarga. Jadi harus ada seorang penebus atau penanggung. Ya, memang sudah seharusnya ketika kita ini juga memiliki keluarga yang tidak dapat berbuat apa-apa, kita yang mampu, kita harus menolong keluarga kita yang tidak mampu itu. Ya, dan kita melihat di sini Naomi berharap agar Boas ini menjadi seorang penebus keluarga karena dia adalah kerabat atau saudara dari suaminya. Ya, bila suami seorang perempuan telah mati, maka dalam hukum Taurat itu menetapkan bahwa perempuan itu bisa menikahi saudara laki-laki almarhum suaminya, tetapi Naomi tidak mempunyai anak laki-laki lagi. Dalam kasus seperti ini, kerabat terdekat dari almarhum suami bisa menjadi penebus keluarga dan menikahi seorang janda. Ya, yang penting itu kerabat dekat, dan tidak harus menikahi sang janda juga bisa, asalkan dia memilih untuk benar-benar mau menjadi penebus dan menggantikan suaminya. Seandainya tidak ada seorang pun juga yang memilih untuk menolong sang janda itu, perempuan itu kemungkinan akan hidup dalam kemiskinan sepanjang hayatnya, karena dalam budaya Israel warisan itu akan diberikan kepada anak laki-laki atau kerabat laki-laki terdekat, bukan kepada istri. Dan untuk mengatasi itu semua, maka diatur dalam hukum supaya mereka boleh menikahi, dan akhirnya dapat menjadi penanggung bagi saudara atau istri daripada saudara laki-laki yang sudah meninggal itu. Dan Naomi ini sangat memikirkan apa yang akan Ruth alami ketika dia mendapatkan suami, atau itu artinya maka masa depannya itu akan berubah. Dan Naomi mengatur, dia bilang malam ini Boas ada di tempat pengirikan. Engkau datanglah ke sana berdandan yang cantik. Ayat yang kelima, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan aku lakukan. Ruth adalah seorang yang taat, termasuk kepada Naomi mertuanya. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ayat 7, setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah dia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dan dengan diam-diam disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, ayat yang ke-8, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, dan baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ayat 12, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Dikatakan di sana, demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Ayat 14, jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya lah selendang itu, kemudian ditakarnya lah
6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu ia pergi, pergilah Boas ke kota. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Rut melakukan apa yang diperintahkan oleh Naomi kepadanya, dan kita melihat di sini bahwa akhirnya Rut itu bisa menarik hati daripada Boas ini, karena akhirnya dia berhasil mendekatkan diri dengan Boas. Dan saran Naomi kelihatannya memang aneh, tetapi dia tidak menyarankan Rut untuk menggoda Boas. Sebetulnya Naomi sedang menyuruh Rut untuk bertindak sesuai dengan adat dan hukum dari Israel, bukan bermaksud untuk menjadi perempuan penggoda dekat-dekat dan tidur dekatnya Boas, tapi bertindak sesuai dengan adat dan hukum Israel. Ini adalah hal yang lazim bagi seorang hamba untuk berbaring di kaki tuannya, dan bahkan ikut memakai sebagian selimutnya. Dengan menjalankan adat ini, Rut memberitahu kepada Boas bahwa Boas bisa menjadi penebus keluarganya, bahwa Boas bisa mencari seorang untuk menikahkan Rut, dan bahwa Boas sendiri yang akan menikahinya juga bisa. Ini adalah urusan keluarga, bukan percintaan. Tetapi ceritanya kemudian menjadi sangat romantis ketika Rut dan Boas membangun kasih sayang dan tidak mementingkan diri serta rasa hormat yang mendalam suatu terhadap yang lain. Jadi Boas itu dapat menjadi penebus, artinya Boas juga dapat menikahkan Rut dengan keluarga yang lain atau menentukan dengan siapa Rut dapat menikah. Dan Naomi menyuruh Rut mendekati Boas supaya dia bertindak sebagai orang yang dapat menjadi, karena dia adalah satu-satunya memang yang harus menjadi penebus bagi Naomi dan Rut. Entah mungkin Boas akan menikahkan dia dengan saudara yang lain atau bagaimana, tetapi Boas harus tahu bahwa dia adalah seorang penebus. Makanya Naomi menyuruh Rut mendekati, bukan untuk menggoda, tapi ini adalah hukum dari adat istiadat Yahudi. Memang sekalipun kelihatannya aneh, sebagai orang asing Rut mungkin berpikir bahwa saran Naomi itu aneh. Namun Rut juga akhirnya mengikuti saran itu karena dia tahu bahwa Naomi adalah orang yang baik, dapat dipercaya dan penuh dengan integritas moral. Setiap kita mengenal orang atau orang tua, teman atau kerabat kita, pasti kita kenal dan bersedialah untuk mendengarkan nasihat orang yang kita anggap bijaksana atau baik dan tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi karena Rut menganggap Naomi adalah seorang mertua yang baik, makanya dia mendengarkan. Dan akhirnya kita melihat di sini akhirnya Boas bertemu dengan Rut secara pribadi dan mereka dapat berbicara. Rut dan Naomi pasti menganggap Boas adalah kerabat terdekat mereka. Boas juga pasti sudah memikirkan untuk menikahi Rut mungkin, karena jawabannya kepada Rut menunjukkan bahwa dia sudah memikirkan hal tersebut. Dia tidak mungkin berpikir untuk menikahi Naomi karena Naomi kemungkinan sudah terlalu tua untuk melahirkan anak-anak bagi dia. Dan dia berkata ada satu orang di kota tersebut yang merupakan kerabat yang lebih dekat daripada Boas. Dan orang ini berhak lebih dahulu untuk mengambil Rut sebagai istrinya. Kalau orang itu memilih untuk menikahi Rut, maka Boas tidak akan menikahinya. Karena itu Boas berkata, sebenarnya ada sekarang yang wajib menebus itu masih ada kerabat yang lebih dekat. Tapi Boas bilang, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia yang menebus engkau. Tapi jika tidak, kata Boas, maka Boas yang akan menebus. Dan akhirnya sampai pagi Boas kembali ke kota. Ayat 16, setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukannya itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya lah perkara itu pada hari ini juga. Dan Naomi menyiratkan bahwa Boas akan segera menepati janjinya kepada Rut. Dan Boas lebih
Ya, Boas jelas terkenal karena selalu melaksanakan perkataannya dan tidak akan berhenti sebelum tugasnya selesai. Ya, dan apakah orang lain menganggap ya kita ini juga menjadi orang-orang yang ya dapat melaksanakan perkataan kita ya, dan Naomi mengenal baik Boas itu seorang pengusaha yang sukses, dia seorang pengusaha yang baik juga terhadap pekerja-pekerjanya dan segala perkataannya pasti akan ditepati. Ya, kita lihat di sini bagaimana Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, dan kita akan lanjutkan besok. Bapak Ibu, semakin menarik kisah ini. Saya percaya ya memang Alkitab itu sangat menarik untuk kita pelajari, dan biarlah kita semua juga boleh bersuka cita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami membaca firman-Mu dan kami mengerti ada banyak nilai yang kami dapat, banyak hikmat yang kami petik, bahwa orang yang sungguh-sungguh berjalan dalam rencana Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan, bahwa ketika kami membayar harga sekalipun kelihatannya sulit, masanya sulit, tidak ada yang menjanjikan, tapi kami melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya hari ini kami melihat bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas setiap kami yang mau sungguh-sungguh hidup berserah. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati.